Oke, Sobat Safir Academy, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kemampuan verbal subbab ekivalensi atau kesetaraan dari sebuah pernyataan. Nah, di modul sudah dijelaskan bahwa sebuah kalimat yang berbentuk implikasi atau jika maka itu setara atau ekivalen dengan kontraposisi. Dia juga setara dengan namanya disjungsi, yaitu negasi P atau Q. Kemudian dalam pengambilan sebuah kesimpulan itu ada 3 buah modus teman-teman yang kita gunakan, yaitu pertama modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, teman-teman bisa cek di modul. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas beberapa soal yang terkait dengan ekivalensi tadi itu ya, teman-teman. Oke, kita ke soal yang pertama. Pernyataan yang memiliki makna sama dengan jika kasus COVID-19 mulai menurun, maka konser musik sudah bisa digelar kembali. Nah, anggap kasus COVID-19 mulai menurun sebagai pernyataan P. Kemudian, konser musik sudah bisa digelar kembali dengan pernyataan Q. Nah, kita tulis di sini dulu. P maka Q itu setara dengan negasi Q maka negasi P. Kita cari dulu pernyataannya. Apakah ada? Jika konser musik tidak dapat digelar kembali, ada nggak kira-kira? Nah, tidak ada ya. Maka kasus COVID mulai naik atau tidak menurun. Nah, ini salah kan? Nah, jadi tidak ada menggunakan kontraposisi. Kita gunakan yang namanya disjungsi, yaitu negasi P atau Q, yaitu kasus COVID meningkat, menurunkan lawan katanya meningkat, atau konser musik sudah bisa digelar kembali. Nah, coba cek. Kan tidak mungkin jika maka ya, ini maka. Nah, ini salah, berarti opsi A dan B itu salah. Kita cek opsi C. Kasus COVID-19 meningkat atau konser sudah bisa digelar kembali. Nah, ini benar ini. Kita cek opsi D. Kasus COVID meningkat atau konser musik tidak. Ah, ini salahnya di sini. Kasus COVID mulai menurun atau ini salahnya di sini. Ya, jelas ya. Jadi jawaban dari soal nomor 1 adalah opsi C dengan menggunakan disjungsi P maka Q ekivalen atau setara dengan negasi P atau Q. Oke, kita ke soal berikutnya. Jika pintu perlintasan kereta api ditutup, maka lalu lintas berhenti. Jika lalu lintas berhenti, maka terjadi kemacetan lalu lintas. Oke. P maka Q, Q maka R. Nah, ini jelas. Nah, maka P, nah ini ya. Atau kalau gini, sama langsung cara aja teman-teman. Nah, maka ini, jika pintu perlintasan kereta api ditutup, maka terjadi kemacetan lalu lintas. Ada enggak? Jika perlintasan ditutup, maka tidak terjadi. Ya, ini salah ya. Salah. Jika perlintasan kereta api dibuka, nah ini belum tentu. Kita cek ya, ditutup dulu. Nah, tidak ada ya. Nah, kan tidak ada, kita gunakan tadi namanya silogisme. Negasi R, maka negasi P. Maksudnya kontraposisi, bukan silogisme. Mohon maaf. Berarti apa ini? Jika tidak terjadi kemacetan lalu lintas, cek. Nah, ini kemungkinan D. Jika tidak terjadi kemacetan lalu lintas, maka perlintasan kereta api tidak ditutup atau dibuka. Mana kira-kira? Nah, ini D. Jika tidak terjadi kemacetan lalu lintas, maka pintu perlintasan kereta api tidak ditutup. Nah, ini jawabannya jelas D, teman-teman. Dengan menggunakan prinsip kontraposisi, ya. P maka R setara dengan negasi R maka negasi P. Kontraposisi. Oke, bisa dipahami ya. Kita ke soal berikutnya. Jika seorang atlet rajin berlatih, maka ia menjadi juara. Jika atlet menjadi juara, maka ia akan memperoleh bonus mingguan dari pemerintah. Ada yang sama, coret. Akhir-akhir ini, Andi jarang sekali latihan. Berarti kan ini bertolakan dengan ini kan? Rajin berlatih, ia jarang. Berarti dia tidak rajin. Maka kesimpulannya adalah Andi tidak akan memperoleh bonus dari pemerintah. Mana kira-kira? Nah, ini E. Nah, jelas kalau ada yang sama langsung dicoret, teman-teman. Nah, bisa dipahami untuk soal nomor 3 ini. Oke.
Kita ke soal berikutnya. Jika ibu pergi ke pasar, maka adik diminta untuk menyapu lantai. Jika kakak tidak mencuci mobil, maka adik juga tidak menyapu lantai. Nah, ini kesimpulannya apa kira-kira? P maka Q. Kemudian, jika kakak tidak mencuci mobil, berarti negasi R, maka adik juga tidak menyapu lantai. Negasi, adik menyapu lantai kan Q, berarti ini negasi Q ya. Hal ini kan setara dengan Q maka R, teman-teman. Berarti kesimpulannya apa? Jika ibu pergi ke pasar, maka kakak mencuci mobil. Ada nggak? Jika ibu pergi dan ini dan ya, ini salah. Ini ibu pergi ke pasar dan kakak mencuci, ini salah juga. Nah, ibu tidak pergi ke pasar dan kakak tidak, ini salah juga ya. Karena dan ini maka. Jika ibu pergi ke pasar atau kakak tidak mencuci mobil. Ini salah juga ya. Ini ke sini, ini maka. Nah, ini kan atau. Nah, salah. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah E, yaitu tidak ada kesimpulan yang benar. Jadi intinya teman-teman, kalau ada soal, teman-teman cukup menghafalkan konsep implikasi itu setara dengan disjungsi atau kontraposisi. Ya, itu saja tinggal dimainkan teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya. Jika seseorang rajin belajar, maka ia akan berilmu. Jika seseorang berilmu, maka ia akan berguna di masyarakat. Nah, ini coret. Jadi ini P maka R. Ada nggak kira-kira? Jika seseorang rajin belajar, maka ia akan berguna di masyarakat. Nah, ini tidak berguna ya. Nah, ini salah. Jika seseorang tidak berguna di masyarakat, maka ia jelas rajin belajar. Ini salah juga. Harusnya di belakang ya. Jika ia berilmu, maka jelas rajin belajar. Nah, berilmu kan sudah dicoret, berarti ini salah. Seseorang rajin belajar atau berguna di masyarakat. Seseorang tidak rajin belajar atau berguna di masyarakat. Nah, kita cek implikasi tadi kan setara dengan, nah ini karena ini pakai atau berarti disjungsi ya, itu negasi P atau R. Berarti P tadi apa? Seseorang rajin belajar, berarti negasinya tidak rajin belajar. Nah, ini jawabannya adalah opsi E. Seseorang tidak rajin belajar atau berguna di masyarakat. Kita teman-teman tadi ya, seperti yang saya jelaskan, teman-teman tinggal cek implikasi setara dengan kontraposisi, setara dengan disjungsi. Kemudian ada 3 modus, modus ponen, tolens, dan silogisme. Oke, sekian penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.